Juara pertama berupa sertifikat penghargaan dan sebuah hadiah. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf. Untuk yang berikutnya adalah lomba estetik kamar. Juara pertama diraih oleh Kamar Sofia. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Mana tepuk tangannya? Oke. Juara kedua diraih oleh Kamar Maryam. Juara ketiga diraih oleh Kamar Fatimah. Kepada yang mewakili silahkan menuju ke panggung utama. Dan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Tauhid untuk menyerahkan piagam beserta hadiahnya. Oh, Bapak Haji Imam Tauhid sibuk dan dimohonkan kepada yang terhormat Ibu Hajah Yuktiaya untuk menyerahkan piagam beserta hadiahnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kades, Bapak Marwanto. Untuk lomba berikutnya adalah lomba Muratil Quran. Juara pertama diraih oleh Wulan Kurnia. Juara kedua diraih oleh Asma Khairun Nisa. Dan juara ketiga diraih oleh Nur Halimah. Kepada Ananda silahkan menuju panggung utama. Dan kepada yang terhormat Ibu Rifa Umami Al-Hafidhah dimohonkan untuk menyerahkan piagam beserta hadiahnya. Untuk juara yang berikutnya adalah Ben Nadom. Juara pertama diraih oleh grup Lam Hati. Tepuk tangannya.
Juara yang kedua diraih oleh Al-Zalzalah. Dan juara yang ketiga adalah diraih oleh Nurun Nujum. Kepada yang mewakili kami persilakan. Perhatian kepada para tamu undangan diberitahukan untuk tamu yang putra di sebelah barat, sebelah timur, sebelah sini, dan untuk ibu-ibu berada di sebelah barat sana. Diberitahukan lagi pada ibu-ibu tamu undangan berada di sebelah barat dekat musola sana. Dan untuk bapak-bapak berada di barisan bagian timur. Dan pada para tamu undangan yang sudah datang, harap menuju ke peresmanan untuk sarapan terlebih dahulu. Dan setelah itu dilanjutkan untuk menempati tempat yang telah disediakan, tempat-tempatnya yang telah disediakan. Untuk tamu putra berada di sebelah timur, dan untuk tamu undangan putri berada di bagian sebelah barat. Diucapkan terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Kades Bapak Marwanto, dimohonkan untuk menyerahkan hadiah kepada ananda kami. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kades. Untuk lomba berikutnya yaitu lomba Muhafadzah Nadhom Hidayatus Sibyan. Juara pertama diraih oleh Nur Halimah. Juara kedua diraih oleh Lailatul Mutahharah. Dan juara ketiga diraih oleh Tasya Insan. Dan kepada yang terhormat Ibu Kades dimohonkan untuk menyerahkan piagam beserta penghargaannya untuk ananda kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kades yang telah memberikan hadiahnya kepada ananda-ananda kami. Untuk lomba berikutnya adalah Muhafadzah Nadhom Alala. Juara pertama diraih oleh Bagus Sajio. Juara kedua diraih oleh
Muhammad Bagus Adi Pratama. Kepada Ananda kami persilahkan untuk menuju panggung utama, dan kepada yang kami hormati dan kami takzimi, Bapak Kiai Haji Imam Tauhid, untuk menyerahkan piagam beserta penghargaannya. Bapak Ibu, marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda kami yang telah berprestasi dalam menimba ilmu dan dalam berkompetensi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu Bapak Ibu ketahui di Pondok Pesantren Nurul Fatah ini tempatnya untuk anak-anak Bapak Ibu menimba ilmu agama. Jadi jangan diragukan lagi pada Bapak Ibu untuk mendaftarkan anaknya mondok di sini. Seperti Ananda yang sudah mendapatkan prestasi di depan tadi, itulah adalah sebagian dari Ananda kami yang sudah mahir, mampu dalam membaca kitab, membaca tajwid, membaca Al-Quran, dan berbagai ilmu lainnya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita saksikan bersama penampilan-penampilan dari anak-anak kami. Penampilan pertama yaitu sebuah puisi tentang Rasulullah yang akan ditampilkan oleh Ananda kami, Rintan. Kepada Ananda Rintan kami persilakan. Adapun lomba yang dilaksanakan adalah ICC, Estetik Kamar, Muratil Quran bin Nadham, Mafadhah Nadham Hidayatus Sibyan, dan Alala. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai untuk pembagian hadiah. Kepada santriwan dan santriwati, silahkan bersiap-siap. Untuk lomba ICC, juara pertama dimenangkan oleh kelompok A. Kepada yang mewakili silahkan menuju ke panggung utama. Juara kedua diraih oleh kelompok D. Juara ketiga diraih oleh kelompok C. Kepada yang mewakili silahkan menuju panggung utama. Dan marilah kita beri aplaus yang meriah untuk Ananda kita yang sudah berprestasi dalam mendalami ilmu-ilmu agama. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf Muhammad Yusuf, dimohonkan untuk menyerahkan hadiah kepada Ananda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasul. Di antara beribu bintang, Engkaulah Sang Maha Bintang. Di antara indahnya purnama, Engkaulah yang paling benderang. Wahai Muhammad, namamu menggema di seantero dunia, merdu terdengar di telinga, sabdamu berhiaskan mutiara, merasuk ke dalam relung sukma. Wahai Sang Nabi, kepribadianmu yang suci tertanam rapi di lubuk sanubari. Rautmu yang hakiki seakan menjelma sepanjang hari. Wahai Sang Rasul, apa yang ada padamu membuat aku rindu bertemu denganmu walau dalam mimpiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangannya kepada ananda kami. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk penampilan berikutnya adalah syair Quran yang akan disampaikan oleh anak-anak yang soleh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Inilah dia, Ananda Ahdan, Ananda Yusuf, dan Ananda Kausar. Kepada Ananda kami bertiga, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berdah kepadanya harta bedanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naron datal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penjelasan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab merupakan salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah.
karena diturunkan di kota Mekah. Dalam Al-Quran, surat Al-Lahab surat yang ke-111 dan nama Al-Lahab diambil dari ayat ketiga yang berarti gejolak api. Surat Al-Lahab juga mengandung berita bahwa Abu Lahab akan merugikan binasa dan celaka. Dan itu benar-benar terjadi. Ia mati mengenaskan dengan sakit yang membuat jijik hingga tak ada yang mau menguburkannya. Demikian penjelasan surat Al-Lahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangannya dong. Bapak Ibu hadir yang berbahagia, itulah tadi namanya Syahrul Quran. Menjelaskan surah, membacakan surah beserta artinya dan menjelaskan makna yang terkandung di dalam surah tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di pondok ini mengajarkan cara membaca Al-Quran, bagaimana membunyikan makharijul huruf, bagaimana membaca tajwid yang benar, dan fasih. Di pondok pesantren ini anak-anak kami mengemas ilmu tajwid dengan menggunakan lagu atau band dan dengan sangat kreatif dan berinovatif. Dengan menggunakan peralatan yang sederhana, mereka pun lincah, lancar, dan faham tentang ilmu tajwid. Itulah dia band nadhom yang akan disampaikan oleh anak-anak yang sangat kreatif dan berinovatif. Kepada anak-anak kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina man hurira samaitu hidayat tasbihani ardu ilahi khayat ridwani tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharu idwamu ma'al kunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ifra'a qadir lada hamsin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal gha'i wadhim bi gunnatim bi amulaida kana bi kilmatin ka dunya fambada bila gunnati filami waro wal qalbu indal ba'i mimma dhukira la 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 la
سددا والميم إن تسكن لدبت تفا نحو تسم بالله تلقى شرفا وادهم مع الغنات عند المثلها وادهر لدى الباقي الحروف كلها وحرص على إظهاري عند الفاء والواو وترتعي الإخفاء إضغام كل ساكن قد وجب في مثله كقوله ذهب وقس على هذا سوى واو تلا ضمّا ويا إن بعد كسر يتلى من نحو في يوم لياء أظهار والواو من نحو اصبروا وصابروا والتاء في دال وطاء أثبت إضغامها نحو أجيب دعوات وأمن طائفة وأدغموا الدال في طائب نحو ظلموا والدال في طائب لم ترائي ولمها بل وقول في الرائي والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Yang berbahagia, kira-kira apa yang barusan disampaikan oleh anak-anak kami di depan tadi? Mereka itu adalah membacakan bacaan tajwid yang disyairkan dengan beberapa lagu dan dimusikkan dengan peralatan perkakas rumah tangga. Itulah kreatif mereka, inovasi mereka. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, Pondok Pesantren Nurul Fatah memiliki ragam ekstrakurikuler, banyak pembelajaran dan banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan di pondok ini. Salah satunya adalah grup Hadroh Nurul Fatah. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, inilah dia grup Hadroh Pondok Pesantren Nurul Fatah yang dimainkan oleh para pemuda yang penuh inovasi, penuh kreatif, dan penuh semangat dalam belajar. Dan marilah kita sambut pembawa acara inti kita, yaitu seorang pemuda yang rajin menuntut ilmu, rajin berjuang dalam mempertahankan kehidupannya, dan dia tetap semangat dalam menuntut ilmu. Inilah dia Handika Galih Prakasa. Hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah, Abah Kiai Haji Imam Tauhid beserta Ibu Nyai Hajah Yuktiaya. Dan yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Fatah, Ustadz Muhammad Yusuf beserta Ustazah Rifa Umami. Dan yang kami hormati Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Nurul Fatah. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangkemiri, beliau Bapak Marwanto. Dan yang kami hormati para alim ulama Desa Karangkemiri. Dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri Pondok Pesantren Nurul Fatah. Dan yang kami hormati segenap panitia Haflah Akhirus Sana Pondok Pesantren Nurul Fatah, serta santri putra dan santri putri yang insya Allah berbahagia. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, awal kata marilah kita ungkapkan rasa tasyakur kita kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuwajahah di majlis yang insya Allah penuh barakah. Kedua kalinya salawat ma'asalam minallah semoga tetap tercurahkan kepada sang reformis akbar dunia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, bahagia sekali kita dapat berkumpul di sini pada acara Haflah Akhirus Sana Pondok Pesantren Nurul Fatah tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah, Desa Karangkemiri, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama rangkaian acara demi acara pada pagi hari ini yang telah kami susun sebagai berikut. Susunan acara Haflah Akhirus Sana Pondok Pesantren Nurul Fatah tanggal 27 Maret 2022, 24 Sya'ban 1443 Hijriah. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surah Al-Mulk oleh santri putri Pondok Pesantren Nurul Fatah. Dan yang ketiga, sambutan ketua panitia. Dan yang keempat, lantunan sholawat Nabi oleh grup Hadroh Al-Fatah. Dan yang kelima, sambutan kepala desa Karangkemiri. Dan yang keenam, penampilan santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Nurul Fatah. Dan yang ketujuh, sekapur sirih dari pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah. Dan yang kedelapan, acara inti yakni mau'izatul hasanah. Dan yang terakhir, doa penutup. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah di Pondok Pesantren Nurul Fatah, sembari membaca Al-Fatihah, kita awali Haflah Akhirus Sana tahun 1443 Hijriah di panggung yang begitu megah
dengan suasana yang meriah. Marilah kita buka acara yang pertama, yakni pembukaan. Liridhanillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan surah Al-Mulk yang akan dibacakan oleh santri putri Pondok Pesantren Nurul Fatah yang mengikuti program unggulan Pondok Pesantren Nurul Fatah, yakni Tahfidzul Quran. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. قد أنصح لي أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين قد أنصح لي أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين لكن فقد أهملت نصح الإرشاد ولم أكن مصغيا نصحا من أي فمين وأنزلت لكل حبوب الريح مثلا تروحا بالأذان تغنية الناسمين أعوذ بالله من
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'im wa nuru dalilu li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifdahu thumma darsahu bijahil nabi wal ali thumma sahabati. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammada ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada. Tuba liman yaqbaduhu dunya wa ukhra abada. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wahid, isnain, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Marji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم
bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'uduwwin wa nufur afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratim mustaqim qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. Nurul huda wafana bihusnihi ahyana Nurul huda wafana bihusnihi صلى عليه مولانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا صلى عليه مولانا هذا الملاذ العظيم هذا الرؤوف الرحيم أتى بقلب سليم صلى عليه مولانا أتى بقلب سليم صلى عليه مولانا بقلب سليم صلى عليه مولانا. Allahul Azim, Sadaqallahul Azim. Demikianlah pembacaan surah Al-Mulk oleh santri putri Pondok Pesantren Al-Fatah. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Tak pernah kenal
perintah sang pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah hingga terselenggaranya haflah akhirus sana tahun 1443 Hijriah. Marilah kita dengarkan dengan seksama untayan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudari Lailatul Mutahharah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah, Abah Kyai Haji Imam Tauhid beserta Ibu Nyai Hajah Yuktiayah. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Fatah, Ustadz Muhammad Yusuf dan Ustazah Rifah Umami Al-Hafizah. Yang kami hormati Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Nurul Fatah. Dan yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan, para kiai, para wali santri serta para pejabat pemerintahan dan santriwan santriwati yang berbahagia. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah maupun dua patah kata mewakili segenap para panitia. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya mewakili segenap jajaran panitia pelaksana pengajian haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Nurul Fatah Karangkemiri. Yang pertama, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu para tamu undangan, terutama para kiai, para wali santri serta para pejabat pemerintahan. Dan hadirin wal hadirat, atas kehadirannya kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini, baik itu berupa moral maupun material, tenaga maupun pikiran, sehingga terlaksana acara pada pagi hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada para anggota panitia yang telah meluangkan waktunya serta tenaganya agar kegiatan ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kami tidak bisa membalas apapun atas bantuan para hadirin, melainkan kami hanya bisa mendoakan jazakumullahu khaira jazai katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua jasa-jasa serta amal-amal para hadirin. Dan yang terakhir kalinya, kami sebagai panitia penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami, pelayanan kami, penyuguhan kami dari tempat duduk maupun hidangan-hidangan kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Namun kami para panitia sudah berusaha semaksimal mungkin agar acara ini dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Dan semoga acara haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Nurul Fatah ini dapat membawa berkah bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sudah semestinya kita bersolawat agar kita mendapat syafaat kelak di akhirat.
Marilah kita dengarkan lantunan senandung selawat nan indah dari grup Hadroh Al-Fatah, Pondok Pesantren Nurul Fatah. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Abul Hasanain alaika salam, ya Rafiq Rasul wa sahbil kiram. Ya Abul Hasanain alaika salam, ya Rafiq Rasul wa sahbil kiram.
Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Habibi ya Muhammad, ya sadiqat bilwa'di, ya Ahmad, ya Muayyad, ya Habibi minal fardi samadi. Habibi ya Muhammad, ya sadiqan bil wa'i, ya Ahmad, ya Muayyad, ya Habibi minal fardi samadi. Habibi ya Muhammad, ya sadiqan bil wa'i, ya Ahmad, ya Muayyad, ya Habibi minal fardi samadi. Ya sadiqal maqali, ya dal maqamil ali. 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 Ya man habbahu rabbi bitaybatil af'ali. Ya man habbahu rabbi bitaybatil af'ali. Habibi ya Muhammad, ya sadiqat bil wa'di, ya Ahmad, Ya Muayyad, ya Habibi minal fardi samadi. Habibi ya Muhammad, ya sadiqan bil wa'i, ya Ahmad, ya Muayyad, ya Habibi minal fardi samadi. Ya man saraita lailan ma sahiban jibrilan. Ya man saraita lailan sahiban jibrilan Bil masjidil aqsa fi tilka lailati. Bil masjidil aqsa fi tilka lailati. Habibi ya Muhammad, ya sadiqat bil wa'di, ya Ahmad, ya Muayyad, ya Habibi minal fardi samadi. Habibi ya Muhammad, ya sadiqat bil wa'di, ya Ahmad, ya Muayyad, ya Habibi minal fardi samadi. Salatan daimatan bidawami mulkilahi. Salatan daimatan Bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Adamna ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari grup Hadrah Al-Fatah, Pondok Pesantren Nurul Fatah. Semoga kita semua dapat istiqomah bersolawat sehingga mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, seorang pria yang sangat berwibawa memimpin desa dengan bersahaja, ramah serta dermawan harta. Marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Desa Karangkemiri kepada yang terhormat Bapak Marwanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Haji Imam Tauhid beserta Ibu selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah. Yang saya hormati kepada para haji, para kiai, para ustadz. Yang saya hormati pada anggota dewan kita dari provinsi, Ibu Hajah Nilawati yang sempat hadir pada pagi hari ini beserta Bapak. Yang saya hormati kepada wali santri Pondok Pesantren Nurul Fatah. Yang saya hormati kepada seluruh perangkat desa Karangkemiri. Yang saya hormati kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, dan para haji, hajah. Yang saya hormati kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang saya hormati seluruh anggota panitia, baik yang di belakang, di depan, semuanya. Yang saya hormati kepada grup Hadrah Nurul Fatah. Kemudian yang saya hormati kepada santriwan dan santriwati yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Para bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, bahwasannya pondok pesantren Nurul Fatah ini telah mengadakan pengajian untuk yang pertama. Selamat datang di pondok pesantren ini, dan kami juga minta maaf apabila di dalam penyambutan, penyediaan tempat, semua kurang berkenan di hati bapak-bapak serta ibu-ibu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun maksud dan tujuan daripada Bapak Haji Imam Tauhid untuk mengundang, yaitu bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya, ini adalah dalam tema haflah akhir Rusanah, yaitu mungkin ini ibarat pendidikan yang terakhir, Pak ya. Iya, ibarat pendidikan yang terakhir, bahwasanya kita lihat semua
Alhamdulillah berkat pimpinan Bapak Haji Imam Tauhid, kita saksikan bersama santriwan dan santriwati yang ditunjukkan di sini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Alhamdulillah, inilah bukti bahwasannya pondok pesantren ini sangat luar biasa. Cara mendidik, cara membimbing, inilah tadi. Dan mudah-mudahan untuk ke depan anak-anak kita selalu dikasih di pondok. Mari kita bersama-sama untuk mendidik, membimbing, supaya anak-anak kita ini menjadi santriwan yang santriwati, santriwan yang hebat, santriwan yang kuat, supaya berguna bagi bangsa, negara, serta agamanya. Inilah tema dari Bapak Haji Imam Taufik. Ini berkat kerjasama antara orang tua, pengasuh pondok, dan pengasuh-pengasuh yang lain, terbukti sudah. Karena kita sadar bahwasanya mendidik agama itu terkadang orang tua itu lalai. Karena kerjaan, kesibukan yang lain. Tapi alhamdulillah berkat keikhlasan dari seluruh anggota dari Pondok Pesantren Nurul Fatah, ini terbukti. Dan selamat untuk santriwan-santriwati yang menjuarai tadi, semoga untuk menjadi motivasi adik-adik, mungkin untuk bulan depan atau tahun depan kalian yang akan juara, ya. Dan semoga pondok pesantren ini menjadi lebih besar, menjadi lebih baik untuk kancah Indonesia, ya. Karena melalui pondok pesantren ini saya pesan Pak Haji, monggo kita sareng-sareng, okay, saling bekerja sama untuk membangun masyarakat kita yang masyarakat yang modern, masyarakat yang pinter, tidak mudah terprovokasi, baik melalui agama, melalui silaturahmi, semuanya kita bersama-sama untuk menjadi masyarakat yang hebat. Mari kita untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan dari seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada Allah kami mohon ampun. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Hadirin wal hajrah yang berbahagia, tiada henti kami seorang santri untuk berkreasi demi terwujudnya sebuah mimpi-mimpi. Dengan semangat berjuang kami mengaji kepada agama, nusa dan bangsa kami berbakti. Inilah penampilan santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Nurul Fatah. Penampilan yang pertama mengadopsi dari budaya Kalimantan yang dikenal dengan sebutan madihinan, dikemas dengan seni keislaman. Mari kita sambut santri TPA Nurul Khairiyah Pondok Pesantren Nurul Fatah yang akan mempersembahkan tarian madihinan dari Kalimantan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Salatum bisalamil mubin binuqtatit ta'inin ya gharamin. Salatum bisalamil mubin binuqtatit ta'inin
Kami persilahkan kepada Ibu Hajah Nilawati beserta Ibu Kades atau Bu Kades untuk memberikan infaknya. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Niwati beserta Bapak Kades, dan jangan lupa bantuannya untuk pondok kami. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Demikianlah penampilan kesenian madihinan yang ditampilkan oleh santri putri dari TPA Nurul Khairiyah. Hadirin yang berbahagia, seorang wanita cantik jelita yang mengemban amanah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi wanita yang sangat dermawan. Marilah kita dengarkan dengan seksama untayan kata sambutan dari yang terhormat Ibu Hajah Nilawati. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Tauhid beserta Ibu Nyai, Al-Mukarram Bapak Kiai Imam Mu'arif serta Ibu Nyai dan seluruh rombongan tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka masyarakat yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa Karangkemiri beserta Ibu dan perangkat desa yang hadir yang saya hormati, Ibu Ketua PAC Muslimat Kecamatan Belitang beserta seluruh pengurus muslimat yang hadir yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang saya hormati, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Fatah yang ibu sayangi. Marilah kita tak putus-putusnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
Karena atas izin Allah kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Berada di bulan Sya'ban ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita tujukan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita pengajian akhirus sana. Akhirus sana. Ini pelajaran di akhir sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, hampir setiap pondok haflah akhirus sana. Hari ini di beberapa pondok ngadakan acara yang sama. Besok di Al-Falah. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Semua hampir tiap hari di rumah ibu ada undangan pengajian akhirus sana. Alhamdulillah Karangkemiri punya pondok, Pak Kades. Banyak desa tapi tak semuanya ada pondok pesantren. Kalau masyarakat Karangkemiri ini semua anak-anaknya dimasukkan di pondok, digodok di sini, insya Allah tidak hanya pinter-pinter nanti anaknya, tetapi soleh dan solehah. Amin. Ya Robbal. Gak usah ngarep-ngarep anak itu jadi apa-apa. Bu Nila tidak pernah punya cita-cita jadi anggota DPR. Gak pernah. Apa cita-cita Bu Nila jadi anggota DPR? Enggak. Yang selalu menginginkan Bu Nila jadi DPR itu kiai-kiai. Itu loh. Jadi kalau tiap mau mundur, kiai gak boleh. Tiap mau mundur, gak boleh oleh kiai. Seperti itu. Nah oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, cita-cita orang tua itu harus pengen punya anak yang soleh dan solehah. Terserah besok mau jadi pedagang, pedagang yang soleh. Mau jadi petani, petani yang soleh. Jadi kades, kades yang aman kalau semuanya soleh dan soleh. Bapaknya baik-baik, semua nanti masyarakat Karangkemiri ini Pak Kades. Ngaturnya mudah, ibu-ibunya soleha semua, ngongkon enak Bu Kades, ngongkon kumpul untuk acara ini, acara itu, gampil Bu Kades. Karena apa? Karena ibu-ibunya soleha. Nah untuk melihat hasil dari pondok pesantren Nurul Fatah ini, nanti lihat 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, baru dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa Karangkemiri. Selamat datang Pak Yai. Pak Yai Imam Arif, lama tidak ketemu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebab itu mari masyarakat Karangkemiri ini dukung. Dukung apa tidak Bu? Bapak-bapak yang Karangkemiri ini dukung apa tidak dengan adanya pondok ini? Dukung. Yang pertama adalah Pak Kades yang harus dukung. Semua program dari pondok ini harus didukung. Masyarakat ikut membantu. Gak akan berhasil pondok pesantren ini kalau tidak didukung oleh perangkat desa, masyarakat, tokoh masyarakat, masyarakat yang ada di sekitar ini. Kalau desa yang lain itu hanya membantu. Besar atau tidaknya, baik atau tidaknya, maju tidaknya, pondok pesantren Nurul Fatah ini di bawah pimpinan Yai Imam Tauhid adalah berada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat desa Karangkemiri. Mudah-mudahan anak-anak yang digodek di pondok pesantren ini besok akan menggantikan Ibu Nilawati. Amin. 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 Ya Robbal. Ayah ada yang gantikan Bu Nila, harus keluar dari pondok pesantren ini. Jangan Bu Nila terus. Bu Nila ini umurnya sudah 60 tahun. Ketok wae sing cik enom, karepe cik kaya wong enom.
Pak Nur kae mandang aku kicik kaya aku ke umur 20 terus. Padahal umure wis swidak. Oleh sebab itu, marilah Bapak dan Ibu sekalian. Di pengajian ini kita menyongsong bulan suci Ramadan. Kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan hati lapang, dengan hati yang ikhlas, dengan bersihkan hati, bersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak baik, dan mudah-mudahan masuk bulan suci Ramadan ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Robbal. Saya tidak bisa lama-lama Pak Imam Marif di acara ini, karena setelah ini saya pun sudah ditunggu di tempat Gus Nuha Harjo Mulyo Jaya. Dia tahan acaranya dimulai jam 10 ke atas. Yang penting Bu Nila ada di tengah-tengah kami. Saya itu serba salah. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Harjo Mulyo di bawah pimpinan Gus Nuha ini keduluan dari Pak Yai Imam Tauhid. Dia menginginkan kalau Ibu Nila meninggal dikubur di sana. Sudah matur dengan saya berkali-kali datang ke rumah. Pokoknya kalau Bunda meninggal dunia, saya ambil, katanya begitu. Saya bawa ke pondok dan saya kuburkan di pondok saya. Agar supaya katanya ibu-ibu muslimah dari segala penjuru Oku Timur akan datang ke tempat saya, ke pondok pesantren yang ada di Harjo Mulyo Jaya. Itu. Nah oleh sebab itu setiap acara dia pun mengharapkan saya hadir. Apa kata saya? Boleh minta saya kalau meninggal nanti. Tetapi izin dulu dengan anak-anak. Karena anak saya ada 2. Kalau diizinkan, monggo silahkan. Karena saya sudah meninggal dunia. Dimanapun dikebumikan, ini buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di usia 60 tahun ini tidak muda lagi. Berarti sudah dekat. Makin dekat, makin dekat. Mudah-mudahan umurnya masih panjang seperti Sabai Puting. Amin. 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 Sabai Puting umurnya sudah sampai 80 tahun, masih sehat. Istrinya masih muda. Masih jos, masih kuat. Ya Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Pak Yai Imam Tauhid, saya tidak bisa sampai akhir. Dan Pak Yai Imam Mu'arif, mohon maaf. Saya diaturi katuran mampir narak rien. Tenggene kulo. Kalau mampir ada amplopnya, kalau tidak mampir tidak ada amplopnya. Terakhir ini ada sumbangan Ibu Nila untuk acara ini. Mana panitia ibunya mana? Punyai. Pokoknya tidak banyak, yang penting ada dari Bu Nilawati ya. Ya sama-sama. Amin, amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di sana sini apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Penampilan selanjutnya dari seorang mubaligh muda dengan ilmu dan ketaatan yang luar biasa. Inilah penampilan pidato oleh saudara Danu Marpili. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh adat yang sempat hadir, yang saya hormati Abah Kiai Haji Imam Tauhid dan Ibu Hajah Yutiaya selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah, yang saya hormati Ustaz Muhammad Yusuf dan Ustazah Rifa Umami Al-Hafidhoh selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Fatah, serta hadirin wal hadirat yang insya Allah calon haji semua, jadi orang kaya semua, calon penghuni surga semua. Amin amin Allahumma. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya yang tak terukur. Allah lah yang menciptakan langit tanpa tiang dan menghiasinya dengan berbintangan, dan telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini dalam rangka haflah akhirus sanah dengan sehat wal afiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat ma'assalam semoga masih tersanjungkan kepada Habib tertinggi kita anti korupsi, Nabi termulia anti nurhaka, the best man leader of leader, yakni baginda Nabi Muhammad. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah sosok reformasi zaman, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Semoga kelak kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul 3 keutamaan ilmu. Bapak, Ibu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu perkenalkan nama saya dan Umar Pilih, nyak berasal dari Banton, sa jelma kemering sa. Kok di Jawan mah jelma kemering. Amun ca bahasa kam senggol pagas ngelawan tewas. Mencari dan menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mencari ilmu itu tidak memandang dari status sosial, umur, jenis kelamin. Orang kaya wajib, orang miskin wajib, wong cowok wajib, wong bilung wajib, jelma kam wajib. Sana balak, sana keni wajib, gagah bay wajib. Pokoknya kabeh wajib. Sejalan dalam sebuah hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bapak, Ibu, suatu hari Ali bin Abi Thalib diberi pertanyaan oleh Rasulullah. Ali, jikalau kamu diberi antara harta dan ilmu, kamu pilih yang mana? Bapak pilih harta apa ilmu? Ibu pilih harta apa ilmu? Bohong, pasti milihnya harta, ya enggak? Ali pun berpikir agak lama, Bapak Ibu. Kemudian Ali memilih ilmu. Karena kenapa? Kata Ali, ada 3 keutamaan ilmu dibanding harta. Ilmu itu tak perlu dijaga, Bapak Ibu. Berbeda dengan harta. Harta harus dijaga betul-betul supaya tidak dimaling orang. Betul apa betul? Apalagi zaman sekarang, zaman serba mahal. Minyak goreng mahal, bawang mahal, cabai mahal. Apalagi ibu-ibu yang mahal. Apa gula? Apalagi sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, pasti serba mahal. Kalau dalam bahasa Eropanya, matinya alang mahal na barang na. Berbeda dengan ilmu agama. Dengan ilmulah kita bisa menghindari zina, maksiat, dari kejahatan maupun yang lainnya. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu punya uang enggak? Misalnya uang Bapak Ibu itu 100.000. Jika diberikan kepada saya 50.000 maka menyisa. Tapi belum dikasih uangnya. Berbeda dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama jika kita berikan kepada orang lain, jika orang lain itu berguna, bermanfaat, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Betul apa betul? Bapak, Ibu pernah tahu enggak guru yang mengajar akalnya hilang? Ada enggak? Bapak, Ibu
Tahu nggak guru yang mengajar tiba-tiba jadi on? Ada nggak? Itulah kelebihan ilmu. Ilmu itu memberikan kita harta. Bapak ibu tahu kan guru di sekolahan itu? Ya bulannya digaji kan? Berbeda dengan ilmu agama. Jika ilmu itu bermanfaat, berguna, harta yang datang itu tak terduga. Betul apa betul? Bapak ibu kepengen gak anaknya jadi anak-anak soleh-soleha? Pengen jadi ahli ibadah, ahli sholat, ahli Quran? Kepengen tahu gak solusinya? Solusinya cuma satu. Masukkanlah di pesantren ini. Karena di pesantren ini adalah gudangnya ilmu. Di pesantren Nurul Fatah, Karangkemiri, Bekawolu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengarahkan anak-anak kita supaya kelak bisa mendoakan kita ketika kita sudah tiada di muka bumi ini dan bisa menjadi anak soleh-soleha. Amin amin Allahumma. Bapak, ibu, pade, bude, ojo lali, anaknya pondok eteng meriki. Ojo lali yo. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, penampilan penutup yaitu paduan suara serta puisi yang mengungkapkan isi hati para santri demi mengharap ridho guru dan ilahi Rabbi. Inilah paduan suara dengan judul lagu Kerasan Teng Pondok. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
memiliki rasa setia kawan. Ibu bapak kula matur, kula krasan wonten pondok, amargi ten pondok kula ngesinau maneka warni-warni macem ilmu. Amargi ten pondok dituturi tawadu, sopan lan santun marang para guru. Ibu bapakku sampaikan, saya betah di pesantren karena di sini belajar mengaji serta berbagai macam jenis ilmu. Karena di sini belajar tawadu, sopan dan santun pada para guru. Ibu bapak kula matur, kula krasan wonten pondok. Ibu bapak ampun khawatir lan getun, dan mriki sare keadaanipun. Kula nyuwun mawon donga restulipun, mugi saged manfaat ilmunipun. Ibu bapakku sampaikan, saya betah di pesantren. Saya mohon restu, juga mohon doa, agar di pesantren selalu sehat. Saya minta selalu doa juga restu, semoga mendapat manfaatnya ilmu. Dengan santri sehat, Indonesia kuat, doakan santri selalu bermanfaat. Ayah, di setiap tetes keringatmu, diderai lelah nafasmu, dipenuhi kasih sayang yang luar biasa. Demi aku, kau rela disentari. Hujan pun tak dapat membatasi. Demi aku, anakmu. Ayah, akan selalu kujaga nasihatmu di setiap nafasku, di relung hati akan aku korbankan semua impianmu. Ayah, hari ini aku belum bisa membuat ayah senang dan bangga. Hari ini aku ingin melihat ayah senang dan bangga. Maafkan aku, ayah, jika selama ini masih selalu membuat ayah susah dan payah. Ayah, betapa mulianya hatimu.
kau korbankan semuanya demi anakmu. Kau rela banting tulangnya. Terima kasih ayah untuk semua kasih sayangmu. Ibu, adapun aku wahai ibu, masih saja ingin bernaung di hari siangmu, di bumi hari malammu. Sebab cinta telah kau limpahkan sepenuh hati. Dengan apa kami membalas air susumu ibu? Segalanya kecil untuk dibandingkan. Wahai ibu, keringat dan air mata yang kau tumpahkan adalah sungai pelayanan kami menuju lautan. Maka dengan darah akan kami basuh dosa anakku ini. Wahai ayah, wahai ibu, doakan anakku yang sedang menimba ilmu di pesantren ini. Disinilah tempat aku mengenal jati diriku sendiri. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Engkau telah memilih dan memasukkan kami di pesantren, sehingga aku tahu akan kebenaran dan kedoliman. Semoga ilmu yang ku dapatkan kelak menjadi mahkota untukku dan menjadi penolong orang tuaku menuju surgamu ya Allah. Kini aku telah pergi menuju amanah diri, menuju Rabbul Izzati. Bila Allah telah berkenan mengambil diri dan jiwa ini, maka keridhoanmu adalah suatu bukti bagiku. Semoga Allah mempertemukan kita di jannahnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
ilmu sepenuh hati serta menanamkan jiwa disiplin pada para santri, memimpin pondok pesantren dengan wibawa yang tinggi. Marilah kita dengarkan sekapur sirih dari pimpinan pondok pesantren Nurul Fatah. Kepada beliau yang terhormat dan kami ta'zimi, beliau Abah Kiai Haji Imam Tauhid, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azindanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang sempat hadir yang saya hormati, para kiai yang sempat hadir, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Thohir, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Tanah Merah, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imam Judi, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Puting Daud, beliau Kiai Haji Bahrudin, dan para gawagis, para gus-gus yang berada di Timur, yang berada di rumah atau di rumah saya, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Mu'arif yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Firmansah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Oku Timur. Mohon maaf Pak Haji, tadi ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Sebenarnya ada request tadi Pak Haji. Kata anak-anak tadi, saya hanya menirukan tapi saya nggak bisa sepasah anak-anak. Kata anak-anak tadi begini ya, Haji Firmansah gitu ya, DPR rakyat ini orangnya ganteng dan juga murah hati, katanya itu gitu ya. Setiap hari memikirkan aspirasi, tapi saya minta jangan ya, nikah lagi gitu katanya. Tapi saya lupa. Nanti ditunggu tadi sama anak-anak. Ya, saya hormati beliau Bapak
Haji Firmansyah selaku anggota DPR Kabupaten Oku Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangmengiri beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Gunung Mas, serta seluruh perangkat desa yang sempat hadir, para ibu nyai, para haji, para hajah. Juga saya hormati Ibu pimpinan Muslimat anak cabang Kecamatan Belitang, Ibunda Hajah Rohmayati beserta seluruh pengurus yang sempat hadir, segenap wali santri, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, dan juga rombongan wayang santri yang alhamdulillah akan menghibur pada siang hari ini, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini dicatat sebagai hamba Allah yang taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, sehingga berhak mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari dunia hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Di sini saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah, pertama menghaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah sudi memenuhi undangan kami, sehingga Bapak Ibu sekalian menyempatkan waktunya untuk bersama-sama menghadiri di tempat ini. Untuk itu sekali lagi atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga mohon maaf andai kata kami menerima Bapak Ibu sekalian, menempatkan Bapak Ibu sekalian kurang berkenan. Saya yakin di sana masih banyak yang kepanasan, tidak mendapatkan tempat, karena acara ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian dilaksanakan dengan mendadak. Ini adalah inisiatif dari para santri, sehingga semuanya yang tugas adalah santri, kecuali saya yang bukan santri. Untuk itu, atas kurang kenyamanannya Bapak Ibu sekalian, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan walau dengan kurang nyaman, Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, terkhusus kepada wali santri Pondok Pesantren Nurul Fatah, perlu saya sampaikan bahwa mulai hari ini haflah, bukan berarti besok libur. Bu, para wali santri, bahwa santri tidak ada libur. Nggih, dados jenengan nek teko mriki terus anaknya dijak wangsul, mboten. Tidak boleh. Kalau nanti ada yang dibawa pulang, ya, dibawa pulang, sudah lanjutkan pulang, nggak usah balik lagi ke pondok.
Harus dikejami sekarang, Bu. Ya, mengapa? Ini adalah bukan kepentingan saya, kepentingan anak-anak. Satu contoh, anak yang tampil tadi, iki terkenal jadi cah belung, orang Komering, mana Mas Danu. Ini baru 1 tahun belum ada, sudah bisa kita dengarkan bersama runtut kalimat. Saya nggak buatkan, Bu, saya nggak buatkan, Pak. Itu hasil dari karya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terkhusus kepada wali santri, bahwa kami punya program. Pertama, akan saya mulai di bulan Ramadan nanti, saya akan melakukan safari Ramadan. Desa yang saya tempati safari Ramadan adalah desa di mana santrinya yang terbanyak di sini. Sehingga nanti yang tugas mulai MC-nya, yang baca Al-Quran, yang sambutan, yang sholawat, yang pidato, semuanya dari santri yang berasal dari desa itu. Saya mau besok pertama dari desa Bantan. Ya, mana orang Bantan? Angkat tangan orang Bantan. Nah, saya mulai dari desa Bantan. Desa Bantan itu nanti MC-nya anak sampean, ya, yang ngaji anak sampean, yang baca sholawat anak sampean, yang ceramah juga anak sampean. Sehingga semuanya yang tugas ada santri. Saya hanya nambahkan saja. Nanti santri saya kasih 2 tempat. Bantan saya kasih 2 tempat. Satu di Bantan, kedua Bantan Pelita. Kemudian Allah yang kedua di Pancatunggal, karena santri terbanyak dari Pancatunggal. Ini siap-siap santri dari Pancatunggal. Sampean semuanya yang tugas. Jadwalnya kita menyusul. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sekedar informasi dari kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren, yang mana saya di tahun ini akan mengadakan safari Ramadan 4 tempat. Bantan 2 tempat, kemudian di Pancatunggal, dan 1 dari nanti di Oki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian mendengarkan dari awal tampilan anak-anak, saya sendiri saja merinding nangis loh, Bu. Tak delokne sampean ya do nangis. Nggih. Nah, ini adalah murni dari anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari anak-anak awal hafalan surat Al-Muluk sampai pada yang akhir tadi, semuanya adalah karya dan kemampuan daripada anak-anak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya informasikan kepada masyarakat luas bahwa mulai bulan ini, bulan April sampai bulan Juni, kami menerima santri baru dari segala tingkatan, baik tingkat min, MTS maupun aliyah, semuanya gratis. Ditambah kalau anak yatim, di samping sekolah mondok gratis, pondok gratis, sekolah gratis, mau sekolah MTS, aliyah gratis semua, mondoknya gratis, makannya juga gratis bagi anak-anak yatim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau aneh, saya pikir aneh kalau di desa Karangkemiri ini masih ada masyarakat yang mengeluh, anak saya nggak bisa sekolah karena miskin. Oleh karena itu saya sampaikan Bapak Kepala Desa, ini perlu disosialisasikan. Di Pondok Nurul Fatah ini tidak ada biaya, Pak Lurah. Baik min, sekolah min, MTS
semuanya sekolahnya di Tawangrejo. Saya siapkan kendaraan antar jemput untuk MTS. Kemudian tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, tadi anak-anak kami semuanya ini adalah hafalan Al-Quran yang membacakan hafalan surat Al-Muluk. Di pondok pesantren ini sistem belajarnya Bapak Ibu sekalian, saya mengadopsi dari pondok pesantren Lirboyo Kediri. Mengapa? Karena ustadznya yang mengajar sebagai pengasuh pondok pesantrennya, mohon maaf pun diwa pengasuh Pak Ustadz, Pak Yai, nyuwun tolong dengan mriki Pak Ustadz. Kalih bunyaine kon rene bunyaine. Nah, munggah mriki kancane aku. Niki kula kenal nih jenengan. Ini namine Al Ustadz Muhammad Yusuf. Wongnya nggih ganteng kayak Nabi. Ganteng kayak Nabi Yusuf, nggih. Ini adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Beliau Ustazah Rifah Umami Al-Hafidh Al-Hafidhoh yang mengajarkan hafalan Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30. Banyak diantara anak-anak dari sana kemudian masuk ke sini sudah dapat 5 juz, tapi ternyata bacaannya belum baik, ditolak oleh beliau. Dukne nang Iqra karena bacaannya belum baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami sistem pondok pesantren ini mengadopsi terok-terok mengikuti di pondok pesantren besar, yaitu pondok pesantren Lirboyo Kediri dengan asuhan beliau berdua ini. Mengapa? Karena aku mbiyen mondok enggak tenanan, sehingga ora tek iso ngaji. Nah, beliau berdua ini yang mengasuh di pondok ini. Untuk itu mohon doa restunya. Mudah-mudahan pondok pesantren Nur Fatah ini akan menjadikan pondok pesantren yang berkah, pondok pesantren yang bermanfaat, pondok pesantren yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan paling tidak sampeyan lek duwe anak 3, duwe anak 4, duwe anak 5, samang ternis rene sito ae. Bu, jenengan nek gadah anak 5, nggih. Samang ternis rene sito ae dari anak 5 itu. Insya Allah kami siap untuk mendidik berbagai macam disiplin ilmu. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, pemerintah sekarang memberikan penghargaan, kesempatan kepada anak-anak yang hafid dan hafidhoh. Apabila hafal Al-Quran 15 juz saja, insya Allah masuk ke kedokteran, fakultas kedokteran jamin tanpa tes. Masuk ABRI jamin tanpa tes. Masuk polisi jamin tanpa tes. Berarti pondok pesantren ini dimuliakan oleh pamarin. Ngono kon mondok angel. Hadirin rahimakumullah. Puntat, ampun. Kados manten nggih. Nggih. Niki amit memang nggih manten anyar niki. Dereng gadah yoga, dongakne teng mriki ndang leh duwe anak. Hadirin rahimakumullah.
Mulai hari ini saya buka penerimaan siswa baru. Mohon anak-anak itu di situ ada brosur, bawa ke belakang kalau ada yang nanti ada yang minat dibawa ke belakang. Kalau nanti mungkin ada yang berminat untuk masuk di Pondok Pesantren Nur Fatah ini. Brosur ke belakang. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami saat ini mengingat kebutuhan pondok, di antaranya adalah pembangunan Pondok Pesantren Nur Fatah yang alhamdulillah sudah sampai atas. Sampan pun ningali apa nggih? Pondok sudah sampai atas. Pun ningali nggih? Bapak-bapak ningali napa mboten nggih mrika wau? Mpun diatapi napa dereng? Mpun napa dereng? Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah bisa bangun. Materialnya alhamdulillah kuwabeh pun cukup. Dungane mawon. Lek sing dhuwur niku materialnya pun cukup. Garek kurang kayu, usuk, reng, genteng, paku. Sing dhuwur. Liyane pun cukup insyaallah. Lek teng ngesor niki tasik oblong, niki nggih materialnya pun enten. Garek kurange boto, pasir, koral, semen. Namung niku kurange Bu. Mulane kula enggak njaluk sampean mung dongakne mawon, nggih. Dongakne mawon krana material cukup, garek kurangane niku. Lek sampean umpama enek sing arep bantu, ya samang bantu. Kurange kuwi tok, ben kurang boto, kurang semen, kurang pasir, kurang koral, terus kurang namung niku tok. Wale sing dhuwur wis cukup, garek kurang kayu sing dhuwur, garek kurang kayu, kurang usuk, kurang reng, kurang gendeng. Namung niku tok. Hadirin rahimakumullah. Terus terakhir ugi kurang cukup, ora kurang duit, cukup. Kurang malih napa keramik. Keramik itu saya hitung 18 meter kali 7 meter, 2 lantai membutuhkan keramik 290 kotak. Namun kurang niku tok. Nggih, liyane cukup liyane. Namun kurang niku tok. Mugi-mugi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan tujuan saya beserta pengasuh Pondok Pesantren Nur Fatah ini serta seluruh dewan guru yang ada di Pondok Pesantren Nur Fatah ini, dan juga dukungan dari masyarakat, terutama sekali Bapak Kepala Desa Karangkemiri. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Nur Fatah akan semakin jaya. Mudah-mudahan santrinya semakin banyak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, nanti terserah Pak Kiai, kurangan iku mau dijalukne apa ora. Ala aku gak njaluk, wong kurang kuwi tok. Nggih, lah aku ora njaluk, lek Pak Kiai golekne nggih monggo. Nggih. Bu, kula mau sanjang matur lho nggih. Kula mboten njaluk, masalahe kurange gur saiti. Nggih to? Gur saiti, gur kayu, genteng, usuk, pasir, koral, semen, gur kurang kuwi tok. Makanya buatan jaluk, tapi lek Pak Yai jaluk nih kula ya. Makaten demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi petuah bagi para santri serta ilmu yang bermanfaat hingga akhir hayat.